di dalam, terus seperti apa mungkin sidangnya, Bang? Ya, jadi baik, hari ini tanggal 28 Mei ya, hari ini adalah sidang pertama terhadap gugatan ya Nikita Mirzani dengan gugatan non prestasi kepada klien kami ya Dr. Reza Gladys. Pada hari ini adalah merupakan sidang pertama tentang pemeriksaan berkas dan para pihak yang hadir hari ini. Seperti itu. Yang lain? Bang, kecewa nggak sih yang sidangnya ditunda? Gimana? Kecewa nggak sidangnya ditunda? Kita biasa-biasa aja, tapi coba silakan coba, ini kan senior sama senior lah. Jadi memang sidang ini ditunda karena pihak turut tergugat satu itu Kapolri dan turut tergugat dua Jaksa Agung dan PT Bumi Wesesa itu tidak hadir. Jadi sesuai dengan mekanisme yang ada di peradilan, jika pihak-pihak yang tidak hadir maka perkara ini ditunda. Sesuai dengan apa yang telah diputuskan hakim bahwa ini ditunda 2 minggu sidangnya. Itu mungkin standar peradilan yang ada saat ini. Oke, ada lain? Bang, turut tergugat ini kan luar biasa nih, Kapolri, Jaksa Agung, melihat kasus tersebut apakah itu hal wajar? Kalau begitu, mohon dijelasin. Ini perjanjian siapa ini? Ya, jadi begini. Kita melihat Kapolri sama Jaksa Agung tidak datang. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama mereka mungkin lagi sibuk sedang mempersiapkan surat kuasa kepada bidang hukumnya. Itu kan harus ke bidang hukum. Itu kemungkinan pertama. Tapi ada kemungkinan kedua, karena gugatannya tidak berkualitas sehingga mereka ya malas-malasan aja melihat gugatan seperti ini. Bisa jadi seperti itu. Jadi ada 2 kemungkinan. Jadi kita belum tahu yang mana yang betul. Nanti kita lihat. Kalau minggu depan, kalau 2 minggu nanti dia datang, berarti karena ada pengalihan tugas kepada bidang hukum. Tapi kalau nanti sampai mediasi tidak datang dipanggil lagi, berarti kualitas gugatannya memang terlalu rendah, jadi tidak perlu ditanggapin. Mungkin demikian. Bang Biring tadi. Ya, jadi sebagai tambahan begini, ya ini kan kita melihat adanya gugatan non prestasi soal perjanjian kerja bersama ya, dan kemudian di situ ada turut tergugat Kapolri dan Kejagung. Nah, kita juga bingung, apakah memang dalam perjanjian kerja bersama itu bahwa Kapolri dan Kejagung bertanda tangan terhadap perjanjian itu? Kita nggak tahu dan mengetahui. Ya, kita nggak tahu itu. Nanti mungkin dalam pembahasan gugatan ya kita lihat apa dasar-dasar dari tersangka Nikita Mirzani menyampaikan gugatan non prestasi. Atau kita lihat seperti itu. Kalau memang benar Kapolri dan Kejagung ya bertanda tangan terhadap perjanjian kerja bersama itu, kami akan bermohon beraudiensi kepada Kapolri dan Kejagung untuk meminta agar masing-masing mereka membayar 50 miliar. Seperti itu. Ada lagi? Bang, ini sebentar lagi tanggal 2, masa penahanan akan habis gitu loh. Siap. Jadi ini masalah P21 ya. P21 silakan senior saya. Baik ya, masalah P21 itu kan proses ya, proses di Kejaksaan Agung ya, khususnya Kejaksaan Tinggi ya, proses Kejaksaan Tinggi DKI. Nah, itu hak ataupun kewenangan untuk mengeluarkan P21 itu ada pada Kejaksaan Tinggi DKI. Nah, kalau memang pernyataan dari penyidik itu sudah lengkap, ya mungkin pada waktu mau naik jadi penyidikan itu kan sudah ada memenuhi syarat 2 alat bukti. Saya pikir untuk menentukan itu mungkin ada kekurangan yang harus dilengkapi sifatnya, tapi itu tidak melebihi dari waktu yang ditentukan. Jadi kita pikir ya kita berharap P21 itu akan kalau memang sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa dan ada pendapat dari pimpinan, ya itu sudah cukup syarat untuk P21 untuk proses ini perkara dilanjutkan ke pengadilan. Tapi sejauh ini sampai saat ini jaksa masih meneliti berkas alasannya, Bang. Ya. Karena kan sebentar lagi masa penahanan akan habis tanggal 2. Ya, ada petunjuk ya, ada petunjuknya sifatnya kan koordinasi. Walaupun kita tidak tahu melalui surat, tapi ada koordinasi antara jaksa dengan penyidik. Nanti tidak tertulis, tapi akan mempercepat proses itu mungkin. Nah, kalau masa penahanan itu tetap, itu kan ada kewenangan. Tapi saya pikir jaksa juga kan harus tahu batas-batas. Itu kan tembusan sudah sampai ke jaksa. Batas waktu penahanan ini bagaimana kan gitu. Itu aja mungkin. Jadi begini, satu tambahan ya. Ya. Karena ini ancamannya di atas 9 tahun, sehingga kemudian penahanan di pihak penyidik itu 120 hari. Ya, jadi kalaupun berakhir penahanan PN1 di tanggal 2 Juni akan diperpanjang 2 Juli gitu seperti itu. Tapi kami yakin kalau kemudian pihak penyidik telah memanggil saksi O dan saksi S, ini pasti P21. Saya seperti itu.